Hai minasan, konnichiwa. Mitora Nihongo no Shinta desu. Oke minasan, hari ini kita belajar bab 14 dengan 3 bungke. Bungke yang pertama, kata kerja bentuk T, kudasai. Lalu bungke yang kedua, kata kerja bentuk T, imas. Dan yang terakhir adalah kata kerja mashoka. Oke minasan, hajimemashou. Oke minasan, karena di bab ini kita menggunakan kata kerja bentuk T ya. Sekarang kita belajar perubahan kata kerjanya. Bagaimana sih cara merubah kata kerja dari bentuk mas ke bentuk T? Ya, kata kerja dibagi ke 3 golongan. Yang kalau golongan pertama ada ichiri, berarti ada ete. Contohnya minasan, suimasu. Suku kata sebelum mas adalah i. Jadinya berubah menjadi sute. Suimasu, sute. Lalu ada nibimi menjadi ende. Ya. Contohnya shinimasu. Mati ya. Menjadi shinde. Lalu ki ite kikimasu. Mendengarkan. Kite. Ada gi ide. Isogimasu, terburu-buru. Isohide. Ada site. Hanashite. Lalu ada reigai minasan, pengecualian ikimasu ite. Ya, walaupun di belakang mas itu ki, tapi tetap ite. Lalu golongan 2, kalau di golongan 2, kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan, diganti T. Tabemas menjadi tabete. Mimas menjadi mite. Dan tentu saja di golongan ketiga, ada 2 ya yang harus dihafalkan. Kimas dan simas. Kimas menjadi kite, simas menjadi site. Baik minasan, agar lebih jelas dan mudah lagi dalam menghafal perubahan bentuk T, kami ada caranya. Kita hafalkan lagu berikut ini. Ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite, tabemasu tabete, mimasu mite, reigai ga arimasu, ikimasu ite, soste mochiron, kimasu kite, shimasu shite. Bungke yang pertama minasan, kata kerja bentuk T, kudasai. Ya, jadi kata kerjanya yang awalnya bentuk maske, diubah dulu ke bentuk TK minasan. Bentuk T kudasai, bungke ini digunakan untuk memohon, memerintah, atau mempersilahkan. Ya, kita lihat rebungnya. Yang pertama, jisho o kasite kudasai. Jisho o kasite kudasai. Awalnya dari jisho o kasimas. Ya, kasimasnya diubah ke bentuk T. T kudasai. Jisho o kasite kudasai. Ya. Tolong pinjami kamus, tolong pinjamkan kamus. Atau rebung yang kedua minasan, takushi o yonde kudasai. Takushi o yonde kudasai. Yonde itu dari kata yobimas minasan. Takushi o yobimas, memanggil taksi ya. Takushi o yonde kudasai. Tolong panggilkan taksi. Rebung yang ketiga minasan, isoide kudasai. Isoide dari bentuk masnya isogimas, terburu-buru. Cepat ya minasan. Isoide kudasai. Tolong cepat. Isoide kudasai. Lalu di rebung yang terakhir, rebung yang keempat, kalau temennya ngomongnya cepet nih, terus minasan nggak mudeng ya, ini ngomong apa gitu kan. Diperlankan suaranya. Yukuri hanashimasu, berbicara perlahan. Yukuri hanashimasu, diubah ke bentuk T kudasai menjadi yukuri hanashite kudasai.
tolong berbicara perlahan-lahan. Yukuri hanaste kudasai. Oke, minasan kita ke bungke yang kedua. Di bungke kedua adalah kata kerja bentuk te imas. Kata kerja bentuk te imas. Ya, ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan. Aktivitas yang sedang dilakukan. Contohnya direbung seperti ini minasan. Yang pertama, tabako o sute imas. Tabako o sute imas. Sedang merokok. Sedang merokok. Rebung yang kedua. Simbung o yonde imas. Simbung o yonde imas. Simbung, koran. Yonde imas dari kata yomimas. Jadi sedang membaca koran. Rebung yang terakhir. Denwa o kakete imas. Denwa o kakete imas. Sedang menelpon. Sedang menelpon. Kita ke bungke yang terakhir ya minasan. Ada kata kerja mashoka dan tadi. Biasanya jawabannya kata kerja bentuk te kudasai. Kata kerja mashoka itu digunakan untuk menawarkan suatu bantuan. Contohnya seperti ini. Takushi o yobimashou ka? Takushi o yobimashou ka? Bagaimana kalau saya panggilkan taksi? Bagaimana kalau saya panggilkan taksi? Ya, tawaran yang minasan menawarkan suatu bantuan. Takushi o yobimashou ka? Bisa jawabannya, hai yonde kudasai. Hai yonde kudasai. Ya, tolong panggilkan. Ya, tolong panggilkan. Atau di rebung yang kedua. Senta no yusho o kakimashou ka? Senta no yusho o kakimashou ka? Bagaimana kalau saya tuliskan alamat senta? Ya, bagaimana kalau saya tuliskan alamat senta? Hai, kaite kudasai. Hai, kaite kudasai. Ya, tolong tuliskan. Ya, tolong tuliskan. Baik minasan, agar lebih jelas lagi kita lihat adegan kaiwa berikut ini. Sinta-san, はい、何をしていますか？漢字を勉強しています。シンパさんは漢字が上手ですね。いえ、まだまだです。ですからこうやって練習しています。私は漢字が得意ではありません。シンタさん、漢字の勉強方法を教えてください。はい、いいですよ。Baik minasan, di adegan kaiwa tadi ya ada dua orang nih. Yang satu sedang belajar kanji ya. Belajar kanji, sedang belajar kanji. Kanji o benkyou shite imasu. Kanji o benkyou shite imasu. Sedang belajar kanji. Lalu temannya ingin minta diajari cara belajar kanjinya minasan. Kanji no benkyou hoho. Kanji no benkyou hoho o oshiete kudasai. Tolong ajarkan cara belajar kanji. Hai minasan, testo no jikan desu. Saatnya kita tes minasan. Ya, di sini ada gambar. Oke, lalu ada percakapan minasan. Ya. Satunya tanya nih, ya. Mario-san wa nani o shite imasu ka? Mario-san wa nani o shite imasu ka? Lihat gambarnya, kira-kira dia sedang melakukan apa minasan? Jawabannya apa? Hai, oke. Tadashi desu. Kotae wa ramen o tabete imasu. Ramen o tabete imasu. Sedang makan ramen. Sedang makan ramen. Kita ke tes yang selanjutnya minasan. Tes kedua. Ada ilustrasi ya minasan. Kedinginan nih. Orang kedinginan. Samui desu ne. Samui desu ne. Earkon o nani nani kudasai. Earkon o nani nani kudasai. Kira-kira apa jawabannya minasan?
Baik, untuk jawabannya kami tunggu di kolom komentar di bawah ini. Hai minasang, tadi kita sudah belajar kata kerja bentuk T kudasai, kata kerja bentuk T imas, dan kata kerja masyoka. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ja, kurede juga orimas ja matane. Bungkades. Minasan, shitteimasu ka? Ketika memanggil nama orang dalam bahasa Jepang, biasanya menambahkan sang setelah namanya. Sang sangat umum digunakan untuk siapapun, baik pria wanita, tua muda, dan orang yang sudah menikah ataupun belum. Untuk nama orang Jepang, biasanya dipanggil dengan nama keluarga ditambah sang. Nama depan hanya digunakan di lingkungan keluarga dan teman dekat. Jarang sekali digunakan di tempat kerja ataupun situasi formal yang lainnya. Namun, orang asing dipanggil dengan nama manapun yang mereka suka, baik itu nama keluarga maupun nama depannya. Selain sang, kamu juga bisa memanggil seseorang dengan cara yang lain, seperti menambahkan kung, chang, ataupun sama. Kung digunakan untuk memanggil laki-laki seumuran ataupun yang lebih muda. Sedangkan Chang digunakan untuk memanggil anak-anak ataupun teman dekat. Cara yang lebih sopan untuk mengatakan sang adalah sama. Sama biasanya digunakan oleh pegawai toko ketika memanggil pelanggannya.